Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang Pak Kholik. Apa kabar Pak Kholik? Alhamdulillah, hari ini sehat, Ibu. Gimana, Ibu? Sehat juga tadi, kan? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Ngomong-ngomong, ada apa ini Pak? Bapak bertatap maya dengan saya. Kalau boleh izin waktunya, Bu, sebentar saya ingin mau ngomong-ngomong, Bu. Iya boleh Pak, silakan. Saya ingin sharing sama Ibu tentang permasalahan di kelas yang saya ampu itu, Bu. Menurut saya, apa yang telah saya lakukan itu dalam proses pembelajaran di kelas saya sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk murid saya. Penjelasan saya pun sudah bagus sepertinya itu, Bu. Namun murid itu kurang bersemangat, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Kalau boleh tahu, Bapak mengampu kelas berapa ya Pak? Saya mengampu guru kelas 5, Ibu. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak analisis ini, apa yang membuat murid Bapak ini tidak antusias atau tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dengan pelajaran Bapak? Nah, kalau saya perhatikan ya kan, Bu, di kelas saya itu, Bu, saya itu sudah memaparkan materi dengan metode yang saya pakai. Yang saya pakai itu adalah penyampaian materi secara lisan kepada siswa saya. Namun siswa itu ada yang kelelahan dan saya amati pada waktu saya menjelaskan itu ada yang tidak memperhatikan, kemudian ada yang ngobrol-ngobrol, kemudian ada yang meletakkan kepala di atas meja dan seringkali siswa itu menguap, Bu, mengantuk. Padahal sudah saya peringatkan berkali-kali. Bahkan saya tegur, kemudian eh, saya sempatkan juga mengulang kembali materi yang sudah saya paparkan. Maksud siswa tersebut yang tadinya tidak sempat mengingat pembelajaran tadi, mengingat kembali. Setelah saya mengulang materi tersebut, ya tohnya juga tidak ada yang nyantol, Bu. Jadi kemudian keesokan harinya saya bertemu dengan siswa itu kembali, ya tetap juga mereka melakukan hal yang sama lagi, Bu. Nah, tadi kan Bapak sudah memaparkannya. Menurut saya, pada waktu belajar, Bapak di waktu-waktu jam yang rawan ya, Pak ya. Kalau biasanya Iya, anak-anak Bu. itu kan jam yang rawan gitu. Di sini Bapak pernah nggak menganalisis siswa tersebut bahwasanya tidak tertarik karena di jam kurang tepat atau penyampaian Bapak yang kurang-kurang menarik gitu mungkin, Pak? Selama ini saya sudah berusaha, Bu, dan semaksimal saya dengan metode pembelajaran dengan membuat konsep PPT, semacam PowerPoint gitu, Bu, dalam pemberian materi serta buku pendukung dan saya pun sudah menambahkannya dengan berkoordinasi dengan bendahara sekolah sehingga saya rasa dengan mereka memegang buku siswa tersebut sudah bisa membacanya di rumah sehingga siswa tersebut di kelas sudah bisa menerima pembelajaran dari saya dan kemasan yang saya buat pun sudah terlalu wow menurut saya. Namun buku tersebut sudah dipegang oleh siswa, harapan saya materi yang dipelajari akan tercapai dan nantinya saya lakukan dapat nyantol di pikiran mereka semuanya. Dan sebetulnya sebagian materi itu sudah saya bagikan di grup WA kelas, Bu. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan titik permasalahannya itu, Pak. Setelah kita identifikasi, berarti dari sini bukan motivasi saja yang kurang, tetapi mungkin media pembelajarannya juga, Pak.
Kira-kira menurut Bapak, selain dari buku, untuk dapat menambah semangat dan menarik siswa itu, apa sih Pak yang menarik minat mereka itu? Kan di jam-jam rawan itu biasanya susah tuh nyantolnya. Jadi menurut Bapak, apa sih yang bisa menarik perhatian mereka itu supaya belajarnya lebih semangat lagi? Setelah saya pantau dan saya amati Ibu, media buku itu kurang mendukung sepertinya. Namun seringkali buku itu bukan dibaca, namun dijadikan pajangan. Dan sepertinya buku itu sebagai tanda petik formalitas belaka aja, Bu. Saya tidak, saya rasa itu tidak berpengaruh besar. Dan sepertinya saya harus membawa pengaruh besar itu dalam pembelajaran dengan memodif yang lebih kreatif lagi secara interaktif supaya lebih semangat dan termotivasi dalam belajar mereka. Bisa saya membuat seperti melalui Canva, kemudian yang berisikan tentang pelajaran menarik, dan kemudian uh, bisa saya buat seperti di sering kalau di kelas 5 itu kan mereka kan hobinya sering mengedit-ngedit itu Bu di medsos. Saya mengikuti zaman mereka itu Bu. Dan di samping itu juga saya menyisipkan sebuah games ataupun quiz. Bila perlu kita buat ice breaking di waktu jam-jam lelah atau jam rawan ngantuk Bu, tanda petik rawan ngantuk dia. Seperti itu dia Bu. Nah, betul sekali itu Pak. Itu bisa menjadi ide yang menarik Pak untuk dibuat dan dieksplorasi lagi kepada mereka. Kemudian pembuatan PPT-nya itu digantikan dengan Canva saja supaya lebih menarik Pak. Dan nanti disisipkan seperti game atau kuis permainan seperti yang Bapak paparkan tadi. Menarik juga itu loh Pak. Pasti seru itu. Keren itu Pak. Di sini pemaparan Bapak tadi bisa Bapak konfirmasi ulang itu Pak. Apa kira-kira solusi yang akan dihasilkan dan ditawarkan untuk mengatasi pembelajaran yang kurang menarik tadi, Pak? Ternyata faktor-faktor penyebab itu banyak sih, Bu. Tidak hanya kurang motivasi, kurangnya antusias murid tersebut. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut harus saya kemas kembali, Bu, sepertinya. Dan saya berkaca kembali pada diri saya, apakah pembelajaran saya itu baik atau justru saya yang kurang maksimal. Anggapan saya seperti itu. Ternyata anggapan saya lah yang kurang maksimal, Bu. Nah, nanti saya akan memasukkan aplikasi Word Wall di situ. Siswa akan belajar berbagai macam pembelajaran yang dibarengi dengan game. Bila perlu ada ice breakingnya, kemudian supaya tidak ngantuk dalam proses belajar dan ditambah lagi dengan video motivasi Bu. Supaya menjadi inspirasi mungkin dari inspirasi itu mereka bisa meniru motivasi tersebut kan banyak yang orang sukses Bu dari motivasi yang sering uh, yang seperti yang ada di contoh di dinding kelas ataupun kita ambil dari media medsos gitulah Bu. Wah, sepertinya Bapak bisa mengatasinya itu permasalahan Bapak sendiri. Saya yakin nanti rencana-rencana Bapak ini akan berhasil ke depannya. Semoganya bisa menjadi penyemangat bagi mereka ya, Pak. Amin Bu, amin. Mm. Untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan dan juga yang membantu Bapak dalam komitmen Bapak ini? Kira-kira siapa sih Pak yang akan mendukung kegiatan Bapak ini nanti ke depannya? Dari permasalahan yang saya paparkan tadi dengan Ibu, sebetulnya ada sih solusinya, Bu. Namun dalam menjalankan kegiatan tersebut, saya tidak bisa bergerak dengan sendiri. Harus ada yang menjadi dukungan untuk diri saya, Ibu. Yaitu seperti kepala sekolah, rekan sejawat, serta seluruh warga sekolah, Bu. Nah, sekarang sudah tampak pencerahan atau solusinya kan Pak? Gimana nih perasaan Bapak Iya, sekarang? Bu. Sudah mengungkapkan perasaan Bapak di coaching ini, model Tirta ini. Bapak sudah Alhamdulillah, melaksanakan coaching ini. Alhamdulillah, Ibu. Saya sekarang sudah lega.
ternyata dengan adanya coaching seperti ini, ide-ide ataupun solusi saya itu langsung muncul Ibu dengan sendirinya. Jadi permasalahan itu langsung plong gitu Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak, saya juga jadi lebih banyak mendapatkan cara-cara menyelesaikan solusi-solusi untuk di pembelajaran ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya berbagi dengan saya. Semoga kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga ya Pak. Amin. Amin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Holik. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ada sedikit yang mengganjal dalam hati saya Pak. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Bu ya. Oh baik Bu, di sini kita ada sedikit sharing-sharing. Emangnya Ibu ada kendala dalam kegiatan Ibu proses belajar mengajar ya Bu ya? Begini Pak, saya kan guru olahraga. Jadi ada kalanya waktu jam pelajaran, saya masih ada peserta didik yang tidak membawa pakaian ganti olahraga itu Pak. Oh, Ibu ternyata guru PJOK ya Bu? Iya bener Pak. Berarti tujuan pembahasan kita di sini membahas tentang disiplin peserta berpakaian pada jam olahraga ya Bu. Iya betul Pak. Apakah Bapak ada waktu? Ah, saya untuk yang namanya kita sharing untuk pembelajaran itu selalu terbuka Ibu untuk kita sering sharing. Kalau boleh tahu apa sih yang bisa nantinya Ibu sampaikan? Nah, jadi sewaktu saya tanya mereka itu Pak, saya restitusi, ternyata mereka tidak membawa pakaian olahraga karena pakaiannya masih basah Pak. Dan kasus Kalau ini boleh memang tahu, sering terjadi pada hari Senin. Kan baju olahraga dipakai pada hari Sabtu itu. Jadi mungkin orang tuanya lupa mencuci atau tidak mencuci pakaian setiap hari. Begitu Pak, makanya mereka tidak membawa pakaian olahraga. oh berarti setelah Ibu amati dan Ibu selidiki, berarti itu persoalannya Bu ya. Mm-mm. Iya Jadi Pak, eh, penyebab terkait masalah itu sebetulnya apa Bu? eh, yaitu karena orang tuanya lupa mencuci pakaian Pak. Kalau dia mencucinya tidak setiap hari, jadi karena mereka memakainya hari Sabtu, di hari Senin kadang-kadang orang tuanya itu belum mencuci. Jadi yang olahraga hari Senin ini pakaiannya belum kering atau masih basah seperti itu, Pak. Karena itu memang terjadinya biasanya di hari Senin, Pak. Karena rawan-rawan hari Sabtu dipakai, belum dicuci, jadi hari Senin pakaiannya itu belum siap dibawa lagi ke sekolah, begitu, Pak. Nah, dari dari sini kita bisa mendapatkan titik permasalahannya, Bu. Setelah kita identifikasi, berarti dari sini bukan peserta saja yang berniat tidak membawa pakaian ganti, tapi karena ada faktor-faktor lain, ya kan, Bu? Iya, benar, Pak. Dari masalah yang Ibu alami ini, saya yakin Ibu pasti sudah punya rencana untuk memberikan sebuah ide ataupun solusi terkait masalah ini. Ada nggak solusi yang bisa Ibu rencanakan ke depannya, Bu, untuk membuat permasalahan ini bisa teratasi? Iya, Pak. Rencananya saya akan mengatasi masalah ini dengan memberikan mereka pengertian. Jika tidak berpakaian olahraga saat jam olahraga, nanti susah bergeraknya. Kalau perempuan contohnya memakai rok panjang kan susah itu, Pak, kalau untuk berlari. Atau kalau laki-laki juga Iya, susah Bu. melakukan gerakannya. Terus nanti
kalau sudah pakai baju itu dipakai olahraga tentu berkeringat Mm-mm. itu Pak. Kalau berkeringat pasti basah. Kan biasanya saya di jam pertama itu, di jam berikutnya kan masih ada guru Iya, lain yang masuk. Pasti baunya ya tidak sedap akan mengganggu. Makanya guru kelasnya kadang-kadang pun ngomel juga. Karena kan kalau habis olahraga itu bajunya gimana gitu. Kalau tidak pakai ganti. Jadi makanya kalau pakai ganti itu saya kasih tahu nanti mereka itu supaya bisa ganti pakaian lagi berikutnya untuk jam pembelajaran berikutnya. Jadi tidak mengganggu indera penciuman guru yang lain yang akan masuk di jam berikutnya. Kan sangat mengganggu itu, Pak. Itu rencana saya akan memberikan motivasi kepada mereka, Pak. rencana ibu, ya benar sekali itu Bu. Saya kira rencana ibu ini akan sangat memotivasi mereka Bu untuk berpakaian olahraga saat pembelajaran di lapangan saja. Tidak mereka itu tidak memakai baju olahraga itu pas sebelum olahraga. Jadi ataupun sesudah olahraga. Jadi ya tidak merugikan temannya ataupun guru-guru teman-teman kita di lingkungan sekolah, Bu. Iya, berikutnya juga saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya, Pak, untuk Mm-mm. bisa mengingatkan anak-anaknya untuk membawa pakaian olahraga saat jam pembelajaran. Begitu. Jadi mereka bisa mencuci bajunya itu sesuai jadwalnya. Jadi ketika anaknya itu akan ada jam olahraga, sudah pakainya sudah bersih dan sudah disiapkan oleh orang tuanya. Rencananya juga saya akan menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Jadi mereka itu tahu apa kesalahan mereka dan mereka juga tahu apa konsekuensinya dari melanggar kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri itu Pak, rencana saya. Ya, bagus itu Ibu. Jadi dampaknya itu tidak untuk satu kelas saja, namun bisa untuk dampak ke kelas yang lain. Ibu kan masukkan bukan hanya satu kelas, namun beberapa kelas yang Ibu masukkan ataupun Ibu ajarkan. Namun untuk rencana Ibu sangat luar biasa sekali rencana Ibu ini. Kemudian dalam pelaksanaan ini, pastinya Ibu itu pasti ada dukungan ya dari pihak-pihak lah, eh, rekan-rekan Ibu seperti yang ada di sekolah. Kira-kira itu Bu akan meminta dukungan dari siapa saja sih Bu agar rencana ataupun solusi Ibu ini berjalan dengan lancar. Iya Pak, yang jelas nanti saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua murid Pak. Karena kepala sekolah yang menentukan kebijakan ya Pak ya. Wali kelas itu selaku mengingatkan mereka agar tidak lupa membawa ganti karena besok jam olahraga ya nak. Seperti itu biasanya wali kelas. Dan orang tuanya untuk mengingatkan dan menyiapkan pakaian anaknya agar mendahulukan kepentingan baju anaknya. Jadi mereka tahu jadwal anaknya itu jam olahraga, jadi bajunya harus sudah siap dipakai. Seperti itu, Pak. Luar biasa Bu. Eh, apa komitmen Ibu itu luar biasa. Jadi kita itu sebagai guru harus bertanggung jawab. Jadi langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan insya Allah akan berdampak positif bagi semua siswa di sekolah dengan penuh dari semua terkait supaya bisa terlaksana secara kontinu, artinya ke depannya apa yang Ibu lakukan dari bentuk tanggung jawab itu tentang solusi itu ya pastikan uh, ada Ibu tawarkan kepada yang lain. Iya. Saya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk tetap menjalankan disiplin sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam menjalankan tugas saya sebagai guru olahraga untuk selalu disiplin. Dari langkah yang akan Ibu laksanakan ini, saya yakin Bu akan berjalan dengan Mungkin Bapak jaringannya bagus.
Izin Pak, jaringan bagus Pak. Ya, tadi agak terputus. Oh iya iya. Heeh. Jadi, hmm, dari langkah yang akan Ibu laksanakan ini, saya yakin Bu akan berjalan dengan baik. Sehingga sekolah Ibu itu tetap disiplin. Nah, bagaimana sekarang kondisi Ibu terkait perasaan, ya tadinya itu pasti ada Ibu perasaan mengganjal, yang ada di pikiran Ibu, apakah masih ada yang eh, perlu dibicarakan lagi ataupun unek-unek Ibu pada saat ini pikiran Ibu bagaimana? Apakah sudah plong atau gimana? Alhamdulillah Pak, setelah tadi sharing dengan Bapak, saya menjadi lebih tercerahkan ini. Dan saya semakin yakin permasalahan yang saya alami akan cepat terselesaikan dan rencana yang saya buat akan berhasil. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, atas sharingnya. Iya Bu, apakah ada masalah lagi Bu yang ingin bicarakan kita berdua di coaching Tirta ini Bu? Eh, saya kira sudah cukup Pak. Nanti kalau ada yang mengganggu pikiran saya akan sharing lagi dengan Bapak. Terima kasih Bapak Kolik atas waktunya dan eh, membantu saya untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan lagi yang lebih baik lagi. Saya juga senang sharing dengan Ibu. Jadi pikiran saya lebih terbuka lagi Bu. Bukan hanya uh, kita itu dalam bertatap muka seperti ini, artinya kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Karena apa? Sering sharing itu bisa membuka wawasan kita semakin lebih maju lagi. Jadi tentang pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah saya ataupun sekolah ibu tuh bisa kita uh, apa namanya? Kita omongkan di sini dan mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Jadi terima kasih Bu atas mungkin ya saya sebagai coach ini mau tahu ada penyampaian saya yang kurang, saya mohon maaf. Jadi untuk ini saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak Pak Kolik. Sama-sama Bu.